saya lihat statusnya itu. Iya, ngeri sekali. Rokok, gitu. Oh, rokok. Kebanyakan Baik, rokok. Pola makan saya enggak teratur, Pan. 80% ya penyakit dari pikiran. Pikiran, iya. Pak, siapa? Pinjam uang. Ini linggok nih. Mak Rubin ya, saya lihat statusnya itu. Iya, ngeri sekali. Jadi semeton. Ngomong mau terang bulan. Saya baru habis makan ini. Coba nanti tunggu Lingga ya kalau dia mau kita beli, soal saya juga baru habis makan. Iya. Tapi kita meja ini galang gitu kan. Ya. Aduh. Nih. Kayak kan. Apa GERD nih sejak kapan ente GERD nih? Sejak lama? Yang saya ingat saya sejak puasa itu, Pan. Sejak awal puasa. Sempat ini mungkin pola makan berubah akhirnya. Iya. Jadi GERD. Sepertinya mungkin sudah ada gejala lama tapi saya mikirnya lain gitu loh. Ente pikir apa? Saya pikir Balik. rokok gitu. Oh, rokok. Kebanyakan Baik, rokok. Dan pas saya sering-sering nganter seafood itu kok panas dada ini kan. Saya pikir gara-gara saya nyetir siang gitu terus Hawa nih. hawa jalanan ke siang, aduh panas. Memang belum makan waktu itu. Jadi mungkin gara-gara rokok, rokokku kan. Ya akhirnya lama-lama setelah saya baca-baca memang gejalanya GERD itu panas di dada. Iya. Dada panas, terus kayak dada ini ada nyeri-nyeri lah gitu. Nyeri dada. Enggak kayak ditendang rasanya seduk itu. Enggak sih. Oh beda, saya waktu itu panic attack. Oh, gitu. Oke, good. Memang kalau kopi terlalu banyak ndak juga, memang ndak. Apalagi ente mungkin kopi hitam ya. Saya selain itu ya yang jadi masalah selain kopi hitam, pola makan saya ndak teratur, Pan. Saya bukan kadang ya, malah saya ndak pernah sarapan itu. Oke. Hampir beberapa tahun ini saya jarang sarapan gitu loh. Masalah nanti. Masalah. Iya, kalau itu. Saya ndak terbiasa sarapan karena ndak ada angan pertama. Dan kedua ndak lapar juga pagi-pagi itu. Tapi ada sekarang penelitiannya yang baru ini. Apa? Bahwa sarapan itu malah tidak baik. Ya gitu. Sarapan itu tidak perlu. Makan jam segitu itu tidak baik katanya. Jadi penelitian tuh ada yang bilang sarapan itu adalah makanan terpenting sepanjang hari, karena kan. Yang baru sekarang justru nggak usah sarapan, dia bilang. Gitu. Jadi penelitian ini sepertinya setiap kali ada yang melakukan dia berubah gitu. Entah apa, atau mungkin pola hidup orang zaman dulu sama sekarang itu berbeda. Kalau dulu kan full pagi itu berangkat sekolah, orang pagi jadi perlu sarapan. Gitu. Orang sekarang itu aktifnya itu malah jam 10, jam 11 sampai maghrib malam aktifnya. Kalau dulu kan sore itu wah tubuh itu cool down lah gitu. Jadi sarapan tuh penting. Kalau sekarang orang aktifnya itu malah jam 10, jam sore malah sampai malam. Jadi sarapan itu malah kayak jadi kayak beban malah ditaruh di badan, enggak dipakai-pakai sampai sore. Iya, karena pola hidup beda kan. Pola hidup kayaknya. Saya lihat Adi Rai kalau nggak salah yang bilang malah sarapan tuh nggak terlalu penting. Tapi yang jadi masalah kan ketika kita ngopi nggak ada base-nya gitu kan. Nah itu kan memicu asam lambung kan, asam lambung naik. Tapi yang nggak ada, yang diproses di dalam lambung itu nggak ada. Itu mitosnya katanya. Karena ada yang nggak percaya juga. Oh gitu. Ya, karena aslinya kalau kopi itu dia tidak membuat seperti itu, dia hanya meningkatkan fokus tubuh, mempercepat lah gitu. Kayak dikasih nos. Nah, yang dipercepat itu saraf dan detak jantung. Proses tubuh secara keseluruhan. Sehingga termasuk dia ke pencernaan, dia diproses. Kalau tubuh kita memang terbiasa belum ada dicerna pada waktu itu, dia tidak mencari juga. Jadi kopi itu baik atau buruk tuh ada, saya lihat di YouTube itu dia bilang tergantung ungkatnya Hasan Minhaj. Bisa dikatakan tergantung perusahaan yang membiayai penelitian tersebut. Oh gitu. Kafein menyebabkan kanker. Ada dia penelitiannya kalau memang orang yang mau meneliti ke sana. Buat bisnis berarti ya. Ya, jadi kebanyakan tuh 80% ya penyakit dari pikiran. Iya, sembuh juga dari pikiran kan. Iya. Kadang obatnya sama, dokter yang ngasih beda. Ndek kurasi ini jangan. Itu tak kurasi karena 80%-nya pikiran. Sugesti yang banyak.
Kadang-kadang obat itu karena kita tersugesti ini manjur, makanya dia. Sama kayak bodrek. Bodrek itu kan, kalau bodrek lain caranya itu. Baru saya ingat. Bapak kan almarhum dulu ngelarang saya minum bodrek itu kalau sakit kepala. Karena dia itu dosis tinggi, paracetamol itu dosis tinggi. Dosisnya melebihi dosis yang lain-lain. Sehingga sekali kita minum bodrek, obat lain tidak mempan. Oh iya. Itu pinter, dia beraninya bodrek itu kayak bodrek, meredakan sakit kepala. Yang lain jadi Iya, enggak pengaruh. tidak pengaruh karena langsung kena dosis tinggi gitu. Iya, Waktu kemarin sahabat kita di sini bilang saya minum 2 bodrek. Waduh, enggak tuh. Dan itu antibiotik bukan Iya. paracetamol diminum. Padahal yang dia sakit kan rasakan nyeri kan. Minum antibiotik. Dia enggak tahu apa virus yang kena di dia, tapi dia Asal minum sudah. antibiotik gimana? Pikiran kayaknya dia. Tahu lah kan umur-umur segini nih penyakit itu mulai bukan Ya. sih, kalau umur kita mungkin penyakit belum ya. Fungsi tubuh itu mulai banyak menurun. Saya sekarang ini kalau apalagi enggak pernah olahraga, Bang. tadi ngobrol sama mama kan di atas, dia bilang gitu, mama, gini dia bilang, mama enggak pernah bayangkan tua itu rasanya begini, karena kan. Iya. Gimana mak rasanya tua? Jalan itu ya kayak enggak dia bener. Ini kena Enggak seperti dulu lah intinya. ya. Nah, terus saya cari-carilah tentang hal tersebut. Ternyata memang perbedaan sistem tubuh. Kalau 30 tahun ke bawah, tubuh itu ketika dia melakukan aktivitas berat, dia memakan lemak. Oke. Kalau 40 ke atas, dia makan otot. Oh. Jadi otot kita itu sebelum umur 40 itu kita harus nabung. Otot itu harus ditabung dari muda. Oke. Supaya ketika tua itu dia otot itu tidak termakan. Kalau dia sudah habis, kita lemes jadi tua yang tinggal kulit sama ini aja. Daging kita dimakan sama ini kita, sama aktivitas kita. Itu balik ke yang ente bilang tadi, kita harus mulai di olahraga. Nabung soalnya di Iya, betul. nabung untuk bisa bergerak di masa tua itu. Saya udah mulai ini. Nah, terus beda-beda bentuk tubuh kan. Iya. Ada orang yang cepat begini, cepat. Nah saya otot betis ini cepat dia jadi. Oke. Tapi otot tangan ini ndak apa namanya? Iya. Ndak bisa besar ini belik emang. Tapi betis saya itu sudah Belik. 2 kali lipat tangan saya gitu. Jadi betis saya lebih cepat terbentuk dia daripada ini tangan. Ada orang mungkin yang tangannya cepat gitu daripada kaki. Ada kan pemain naik kode kan. Oh. Kalau saya betis. Marah Adama. Ada Traore, boleh naik kode. Ini model-model Jack Grealish nih. Betisku berjaring gitu. Padahal yang lebih banyak saya malah tangan kemarin, tapi dia sulit tangan saya jadi terbentuk itu. Iya. Ngomong. Oh, ya nak. Ya, sini meh, taruh. Mau ngopi? Mau terang bulan nggak? Nah, kalau mau pesen tuh. Oke, nak. Udah dimasukin ya? Ya. Ngomong-ngomong, Apanya? kami ngomong-ngomong, Bro. Ngomong-ngomong apa? Sama kayak ini kita juga yang Parangkulinggo. apa namanya Ronaldo aja kita lihat kan waktu muda kan ototnya ini, setelah tua kan ototnya yang pasti menyusut gitu ya, dan tapi dia berusaha memadatkan kalau dia ototnya. Ototnya kecil, ukurannya kecil tapi padat gitu. Mungkin supaya gampang ini juga, udah tua gampang lompat lari. Iya, biar lebih ringan. Kita ini terus di lingkungan kita nih, circle kita itu bukan orang-orang yang gemar berolahraga. Olahraga itu. Kita olahraga. Kemarin saya lihat ini Ariel Noah. Dia kan udah mulai menua kan katanya. Dia cek dirinya, dia itu kita ini apa istilahnya orang-orang kayak kita ini olahraga sporadik gitu lah. Kita ini tipe tubuhnya itu eksplosif. Jadi terbiasa kayak cetak sekali gitu. Tapi tidak daya tahannya tidak lama. Oh, endurance-nya kurang. Endurance-nya kurang gitu. Kebanyakan kita ini teman-teman ini endurance-nya kurang. Kalau eksplosif mungkin masih. Ya kalau cuma kayak ngangkat sedikit ya gitu masih. Tapi lama nggak gitu. Nah, itu kurang. Kita harus ini memang merubah pola hidup nih. Iya, ini aduh. Bisa dimulai dengan Cleo, karena Cleo Ini sudah berapa kali isi? burung ngajum. Enggak, karena kenapa Pan ya? Kalau saya
ada minuman botol kayak gini ini kuat saya minum. Iya, karena kepancing di. Iya, betul. Kalau dengan gelas itu malas saya minum, kurang. Betul. Mungkin saatnya beli tumbler, Pak. Iya. Kalau nggak tumbler ada galon mini, Pak. Iya galonnya. Oh, ini mineralnya, Jo. Pola hidup nih. Saya juga mulai soalnya gimana pun kan usia itu sudah mulai mendekati kan. Iya. Saya mulai khawatir manusiawi mungkin ini ya. Iya. Saya tuanya nyusahin dah. Nah, gitu. itu loh. Saya masih produktif enggak Sakit-sakitan gitu. apa enggak gitu. Nanti kira-kira anak saya ini enggak menidok enggak? Kalau enggak kan kita harus siap loh. Misalnya Iya, betul. nah kita tahu asik ini misal ternyata dia nasib hidupnya itu dia tinggal di Jawa misalnya kan. Bingung juga kita ngono. Iya. Iya, itu mulai agak sering kepikir kayak saya tuanya itu tua sakit apa masih enggak saya bisa beraktivitas bercanda-canda. Ada lah itu sedikit mulai khawatir kan dia banyak betul. tipe tua itu. Banyak. Dan enggak dia berdua apa istilahnya? Kalau orangnya rajin olahraga, nanti tuanya gini. Orang yang enggak dia random sih kita. Iya kan? Iya. Dia random kadang temen yang gimana, tuanya gini. Tapi Iya. asal sudah siap lah. Ya, itu lagi. Memang perlu olahraga ini kan. Pasing. Coba nih saya sepeda ku apa ya tetap sepeda mulai sepeda. Kalau saya Masalahnya kalau lari sendiri itu saya kurang pede, Pan. saya dalam waktu dekat ya itu sih mau beli sepatu lari nanti ini. Iya. Kemarin kan saya sering bilang, saya coba aja lari dulu baru beli sepatu. Ternyata itu kebalik, beli sepatu dulu. Iya, supaya kadang angan kita itu ada harap sepatu nih. Wah, beli mahal-mahal di tekadu kan. Waalaikumsalam. Pak, siapa? Silakan, Pak, silakan. Pak, Linmas. Luar binasa. Ya, ini Linmas kita. Pinjam uang.